Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan ini, izinkan saya Rida Rangga Radesa dari SMA Negeri 1 Woha untuk menyampaikan refleksi kritis terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai upaya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pendidikan perlu disesuaikan dengan konteks sosial budaya, mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mampu membentuk budi pekerti atau watak serta karakter dari peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pada aliran konvergensi teori, anak dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah terisi penuh, tetapi tulisan-tulisannya itu masih suram. Nah, fungsi pendidikan dalam hal ini yaitu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi hal-hal baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Sementara segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal dan bahkan makin suram. Peserta didik diharapkan memiliki kecerdasan berpikir agar dapat menguasai diri secara tetap dan kuat, sehingga dapat mewujudkan kepribadian atau karakter untuk dapat menutupi tabiat-tabiat dari perasaan yang tidak baik. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, sehingga dalam seharusnya pendidikan menguatkan peserta didik dengan akar budayanya. Guna mencapai kemajuan kebudayaan, proses pendidikan perlu menitik beratkan pada asas trikon yang mengajarkan bahwa di dalam pertukaran kebudayaan dengan dunia luar harus kontinu dengan alam kebudayaannya sendiri, lalu konvergensi dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada, dan akhirnya jika sudah bersatu dalam alam universal, kita bersama mewujudkan persatuan dunia dan manusia yang konsentris. Jika berkaca menggunakan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru maka banyak hal yang perlu saya lakukan dan kembangkan dalam menjawab kebutuhan murid agar potensi yang dimilikinya dapat berkembang sesuai kebutuhan lingkungan sosialnya maupun sesuai dengan tantangan zaman. Hal inilah yang dimaksud dengan karakteristik peserta didik abad ke-21. Tentu untuk mewujudkan itu semua, sebagai seorang guru saya perlu terus mengupgrade diri dengan pengetahuan baru, terutama yang terkait dengan pembelajaran. Selain itu, saya juga merasa perlu untuk melakukan kolaborasi karena kerja-kerja guru ini adalah kerja besar yang tidak memungkinkan untuk dilakukan sendiri. Saran dan masukan serta refleksi bersama rekan sejawat adalah cara terbaik untuk menghimpun ide-ide kreatif dalam mendesain dan mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan potensi peserta didik. Sementara jika melihat dari kacamata seorang murid, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah cara terbaik agar seorang murid mencapai kemerdekaan belajar, karena tumbuh kembangnya murid selama proses pendidikan disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta bakat dan minat yang dimilikinya. Pembelajaran yang kontekstual juga mendorong peserta didik dapat langsung menggunakan pengetahuan yang didapatnya dalam melewati setiap tantangan yang dihadapinya, maupun kemampuan untuk menempatkan diri dalam lingkungan sosialnya. Asesmen diagnostik maupun pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu penerapan kurikulum merdeka yang berupaya memahami kebutuhan belajar peserta didik yang bersumber dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian uraian singkat terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini.